Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ghost Panic Team, dan ini gue bikin vlog atau video cerita permintaan dari kalian semua, yang dimana pengalaman kemarin apa saja yang terjadi di Gunung Merapi atau ketika eksplor di Museum Gunung Merapi yang ada di Jogja. Oke teman-teman, di sebelah kiri gua sekarang udah ada Kang Adit ya, dan di sebelah kanan gua sekarang ada Leo. Dan di sini gua mungkin lebih ke menjawab pertanyaan kalian daripada gua bercerita apa yang gua alami gitu. Karena apa yang gua alamin itu seperti mimpi teman-teman, antara sadar dan tidak sadar, inget nggak inget. Tapi perjalanannya tuh sangat panjang dan gue tidak bisa masukin apa ya ke memori gue semua gitu. Jadi ada ya, mungkin ada beberapa juga yang lupa, dan kalau diceritakan mungkin harus diingat dan terlalu panjang sih. Ada yang ingat dan ada yang tidak, intinya seperti itu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari kalian untuk Papap dan Kang Adit. Pertanyaan pertama yang bakalan gue bacain ini ada dari Elih Nurhayati. Salut Kang Adit, GPT the best. Itu bukan pertanyaan, maaf guys. Oke, pertanyaan yang pertama ada di Gema Nurrizal 30 ya. Siapa kakek baju putih Mang Pap? Mungkin itu lebih tepatnya ditanyakan ke Kang Adit guys. Nah, Kang Adit, siapa laki-laki yang mungkin menolong pakai baju putih yang bawa cambuk kalau nggak salah ya? Bisa dijelaskan? Itu mah sebetulnya bukan dari sana ya. Jadi nu pakai jubah putih mah sebetulnya bawa dari abi gitu, canakan urang eta mah nu di Kasebuhan Cirebon. Jadi sengaja dipanggil buat Membantu backup gitu. lah gitu. Oke, jadi itu bukan kepunyaan mereka atau bukan yang dari sana, itu punya mungkin kodam atau Ya bisa lembut disebut. milik Kang Adit sendiri yang dibawa dari Cirebon katanya, seperti itu teman-teman. Ini agak panjang videonya, bakalan agak panjang karena Kang Adit mungkin ngomong pakai bahasa Sunda dan gue harus translate ke bahasa Indonesia biar semua kalian semua ngerti ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ada dari Sahrul Afandi. Apakah di alam goib lain kita bisa berbicara dengan orang di sana? Itu pertanyaannya antara gua atau ke Kang Adit. Kalau ke gua ya teman-teman ya, gua jawab aja karena ini mungkin banyaknya ngebahas gua ketika gua di alam sana. Gua tidak berbicara sama makhluk-makhluk yang ada di sana sama sekali teman-teman. Sekalipun gua datang ke satu desa yang gua lihat notabene seperti orang-orang banyak satu kampung, gua tidak berbicara sama mereka sama sekali. Bahkan ketika gua tanya, mereka hanya diam. Dan seperti yang gua udah bilang kemarin, kalau misalnya gua nemuin dua desa di sana, yang satu seperti orang-orangnya tuh atau penunggu atau makhluk-makhluk yang ada di sana tuh tidak senang bahwa gua kesana gitu. Tapi kalau yang satunya biasa aja. Nah, yang ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Jadi ini mungkin sekali lagi ya teman-teman, ini mungkin buat kalian yang nonton kemarin aja ya. Mungkin kalau kalian yang nggak nonton kemarin di Merapi, ini tuh acara apa sih kok jawabannya sama pertanyaannya sama kayak gini gitu. Pasti tidak mengerti. Ini gua khususkan buat kalian semua yang kemarin menonton Ghost Panic Team ketika kita di Merapi. Oke, dari Pratamas, apakah sinden yang di Gunung Merapi lebih kuat atau ada yang lebih kuat lagi selain si lilin itu, yang bawa lilin dan yang putih itu? Pasti ada yang lebih tinggi ayah. Jadi itu belum bener-bener di puncak gitunya. Itu masih yang di bawah. Jadi tentu aja guys, di atas langit mungkin masih ada langit, dan Gitu. kemarin tuh baru sebagian kecil dari apa yang kita lihat mungkin ya. Seperti itu. Pratamas lagi, Kang Adit, sinden Merapi bisa dimasukin ke botol gak kayak Sumala katanya? Betulnya bisa.
bisa dimasukin tapi teu aya poin. Intina enggak semuanya harus dimasukin ke botol, tapi lamun pertanyaanna bisa nya bisa wae gitu. Oke. Jadi bisa katanya teman-teman ya dimasukkan, tapi poinnya apa dulu dan apa maksud kita untuk mengurung mereka di sana. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, Kang Adit jawab bisa, teman-teman. Oke, dari Hardian DC, Pap di Merapi bisa sampai gondrong gitu gimana? Apa gak ada tukang cukur di sana? Oke, gue jawab teman-teman. Gue juga bingung teman-teman ya, kenapa gue bisa langsung gondrong dari rambut gue mungkin tidak sepanjang yang kemarin, teman-teman. Ketika gue keluar dari alam sana tuh kayak beda aja gitu, dari potongan rambut tuh udah makin menebal, teman-teman. Kalau pertanyaannya di sana ada tukang cukur atau tidak, jelas tidak ada. Mungkin ada tapi tidak untuk mencukur saya, teman-teman. Karena gue di sana merasa agak lama, berapa pastinya beberapa hari, beberapa minggu, gue tidak sadar sama sekali. Yang penting gue merasa lama aja. Padahal di dunia sini ketika gue hilang katanya hanya baru 24 jam gitu guys. Oke, di sini ada Celos 7721. Lo ngapain aja di sana, Pap? Pas lo di alam sana siang kayak gimana, malamnya kayak gimana? Tidak ada matahari di sana, teman-teman. Tidak ada suara binatang. Dan siangnya tuh seperti senja, mungkin maghrib guys. Malamnya tetap gelap. Jadi yang gue rasain ketika gue diem di hutan, itu tidak ada suara binatang. Biasanya kan kalau kita ngalamin itu diem di hutan, kebun atau apapun itu suara jangkrik, apapun suara binatang tuh pasti terdengar, teman-teman. Tapi ketika gue di alam sana, gue tidak mendengar suara binatang sama sekali. Bahkan ketika gue masuk ke pedesaan, ayam, domba, yang gue lihat itu mereka pada diam, hanya mematung begitu saja, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan get rich, teman-teman ya. Ada get rich di sini. Selama ngerasa lama di sana, makan minum apa dan gimana? Tinggal istirahat di mana apa gimana? Oke, masalah makan dan minum tentu saja gue merasa lapar. Ya, gue merasa lapar, teman-teman, tapi tidak selapar yang harus makan gitu guys. Tidak menyakitkan perut atau kayak gimana, tapi gue ngerasa lapar, teman-teman. Makanya gue pernah bilang, gue nemu satu hidangan besar banget, mungkin ada 1-2 kali meja ini guys, dan itu isinya komplit banget dari mulai buah, ayam, daging-dagingan, menarik pokoknya guys. Ada yang dibalut sama bungkusan kain pelepah pisang kayak gitu, pokoknya banyak banget, mungkin 2 kali meja sini. Dan ketika gue mau makan, gue baca bismillah, terus baca doa makan, semuanya itu berubah jadi abu begitu saja guys, kayak gitu. Kalau tidur, masalah tidur ya gue kecapean sendiri, kadang gue tidur dan pas saat tidur itulah gue merasa tidak ingat gitu, teman-teman. Tiba-tiba oh ini udah terang nih, tapi nggak ada matahari, seperti yang gue bilang, ini gelap aja, senja yang mendung kayak gitu. Oh ini udah malam nih, kayak gitu. Gue ngerasainnya dari situ guys. Oke, sekarang ada dari JBLHKM. Sahabi anu pakai baju bodas mau pecut, udah kita jawab ya, Pap. Ini ada dari Herdian Syahi. Papa pas dibawa ke atas sadar atau tidak? Pas dibawa ke atas gua aja bingung, teman-teman ya. Itu di atas, di bawah atau di mana? Yang jelas gua berada di dalam satu hutan, gua berjalan lama banget, gua nemu desa seperti itu, teman-teman. Gua banyak banget apa yang gua temuin di sana. Bahkan gua menemukan satu sungai, teman-teman. Sungai itu alirannya ke bawah, guys. Biasanya ya alirannya ke bawah. Tapi apa yang gue lihat di sana, sungai itu mengalirnya ke atas, teman-teman. Itu yang unik dan bikin gue betah di sana. Gue diem sejenak, gue merenung sampai ketiduran, bangun lagi dan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi gue jalan-jalan kayak gitu aja, guys. Oke, ada pertanyaan lagi dari Dwi Oktaviani. Kenapa yang bawa lilin atau demit dari Merapi kayak terobsesi banget pengen bawa manusia, alasan dan tujuannya apa? Mungkin ini buat Kang Adit ya, bisa dijawab. Ya jadi lamun nu ngagegeh di gunung, di laut, kunaon identikna bisa disebut naon tumbal lah nya. Nah, jadi Allah alam maranehna kudu aya tumbal wae nya bade bulan, tahun, bahkan setiap kejadian gitunya. Eta jadi aya obsesi nama
eta mah peruntukanna atau tujuanana duka jang naon, tapi lamun tumbal bukan hanya dari manusia gitunya. Penting mah ya getihan gitu, aya nyawaan. Oke, mungkin jadi jawaban Kang Adit garis besarnya bisa dijadikan tumbal bisa Nah, saja, tapi kita masih belum tahu tujuannya. Itu kan beberapa jin di alam sana tuh pengen beda-beda. beda-beda gitu. Ada Aya yang jadi mau budak. dinikahin, yang jadi budak di sana gitu kan. Iya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi tujuannya kita belum tahu ya. Dari sekarang next pertanyaan dari Zildijan ST, guys. Hutan Panglengit sama Museum Merapi lebih chaos mana? Kalau itu kalian yang menilai sendiri, Ya. teman-teman. Alam goib menurut gua tidak bisa disandingkan mana yang lebih hebat ataupun lebih kuat, teman-teman. Kalian yang menilai sendiri, karena nggak sekali gua ke Panglengit, nggak sekali gua ke Merapi, itu tergantung persepsi dari kalian itu sendiri. Nah, terus tambahan sedikit, kalau masalah lokasi, sebetulnya gimana kita buka portal, nah itu poin pertama. Anu kaduana oge ruang lingkupna, jadi Merapi lebih deket ke gunungnya. Terus pernah orang di Leuweung Saketeng anu lebih dekat ke laut, ke pantai. Jadi gimana lihat radius jauh, nah lamun rata-rata tempatna angker, horor, sering banyak kejadian, tapi di tengah-tengah ruang lingkup pemukiman atau di pinggir jalan aktif itu beda engkena gitu. Jadi tergantung ruang lingkup yang kita eksplor dan pembukaan portal yang dilakukan oleh Kang Adit itu sendiri. Ya. Seperti itu ya. Otomatis kalau ruang lingkup kita eksplor di tengah-tengah warga atau banyak kehidupan manusia, mungkin eksistensinya agak kurang. Tapi ketika kita eksplor di hutan, di alas, di lautan yang lepas, yang minim didatangin orang, itu bakalan lebih terasa riweuh, chaos. Iya, chaos. Warga mah lebih bahaya menurutnya. Ya bahaya, kahiji urang mengganggu menurutnya. Kaduana kan dampaknya ke warga oge ketika ku abi dibuka gede. Oke, next pertanyaan dari Acep Pakur. Kang Adit, berapa lama hitungan waktu di alam goib dan nyata nah si Papap jadi gondrong? Sebenarnya lamun ngobrol masalah waktu di luar akal, nalar, logikanya. Tapi nu pasti bagi-bagi waktuna atau perbedaan waktuna kisaran antara bisa nyampe 100 tahun sampai 1000. Kumaha jauh ke dalam. Maksudnya 100 di orang 100 hari, tahun. Hari. Di orang sapoe di itu 100 tahun. 100 hari. 100 hari. Jadi nyaeta cek abi ge di luar. Berarti aing di itu 3 bulan kamari. Lamun hitunganana nya. Tapi kan lamun pemirsa ninggal ngukurnya dari lamutna jadi gondrong dalam 3 bulan melewih panjang ti kamari. Untuk dit eta panjang pisan dit. Ya maksudna teh berarti encan terlalu kajero. Jadi eta teh memang berlapis-lapis, jadi itu langsung anu jauh gitu. Jadi alam goib itu sendiri terdiri dari beberapa lapis iya, gitu. Sababaraha entragan. Tah contoh kamari nu di Banyuwangi. Kan eta mah masih keneh di dinya, matak teu jauh gitu. Tergantung dari beberapa lapis dan lapis keberapa gua nyampe sana, teman-teman, seperti itu. Hitungan gua sih emang lama, teman-teman, tapi kalau sampai gua nggak inget juga sih guys beberapa hari tapi lama banget. Mau ngitung atuh. Karena susah dibedakan, teman-teman, antara malam dan juga siangnya tuh gua nggak nemu matahari di sana. Oke, next pertanyaan. Khairul Nizam nih. Kok bisa tiba-tiba gondrong? Udah kita jawab ya. Ini dari Putri Nur Malaisyari. Papap, gimana suasananya di sana, rame kah atau Papap bener sendirian berhari-hari? Udah gua jawab, ya gua sendirian berhari-hari. Itu yang belum gua jawabnya. Ya gua sendirian berhari-hari, guys. Dari Mas Jal, sosok putih gede itu siapa? Udah kita jawab. Dari Arak Pernia sekarang, anu bahasa penarikan Papap eta loba jelema eta saha Kang? Nu mana? Yang bahasa penarikan Papap yang banyak orang itu siapa? Jadi aya anu naros oge nya eta kan anu nanya itu korban Merapi Kang. Memang aya cuman teu sadayana, enggak semuana. Jadi aya anu asli ngageugeuh di dinya, terus aya nu candakan ti abi gitu. Jadi rupa-rupa.
jadi berupa-rupa teman-teman. Dan eta tujuanana untuk nguatkeun naon intina Doa. dina urang proses eta kan butuh intina mah butuh naon ya, rojongan lah, butuh dukungan dinu masalah doa. Nah Jadi banyak teman-teman yang ikut kemarin tuh full membantu eta mungkin sarumah eta mendoakan. Full ya. full, cuman kan pami ditinggal dina rekodanana, dina rekamanana kan cuman anu katinggal ku kamera hungkul. Padahal kapangkarna penuh. Kita nyambung ke Leo aja ya. Ini mumpung lagi ngomongin yang banyak orang itu. Leo, apa yang lu rasain dan juga lu lihat ketika kamu berada ngaruat sama Kang Adit itu sendiri? Nah, pertamanya tuh kan berdua ya Pap ya. Lagi ngeruat Papap tuh. Otomatis sebelumnya tuh kan minta domba ya. Ini nggak bisa, kata Kang Adit nggak bisa sama yang lain, harus pakai domba. Ya udahlah, akhirnya ada komandan yang ngasih domba gitu kan. Nah akhirnya pas udah besokan harinya tuh dibawa, dimasukin ke ruangan. Nah pertamanya tuh dua lagi ngeruatnya tuh, pas tiba-tiba gua ngeliat ke belakang ada orang. Kang Adit nggak tahu itu ngelihat nggak tahu enggak. Kang Adit cuman duduk nungkul teh apa ya, nunduk ya. Nah gua ngeliat ke belakang, kok ada orang, anjing, kaget gua. Nah pas makin kesini gua ngeliat ke belakang lagi makin banyak. Yang lebih kagetnya itu ada di depan Pap, ada 3 orang Pap. Itu teh apa, Kang Adit korin berarti ya? Ya nu didinya nu Nah gua kaget sebagai pas anu ieu. lihat di depan, Allahu Akbar, anjing, kaget. Kira-kira itu kalau bener-bener. dihitung sama jari dan pengetahuan yang Leo lihat itu berapa orang? Itu nggak tahu Pap, anjing banyak pisan Pap. Yang di belakang nggak kehitung. Yang di sebelah kiri itu kan ada apa, yang barang-barang yang udah nggak kepake ya, di sebelah kiri banyak banget. Pas gua lihat ke kanan itu banyak banget Pap, sampai yang Berarti mau satu pintu rumah banyak. itu full. Full pisan Pap itu. Makanya anjing kaget, langsung minta tolong lah, yuk tolongin ini bawain domba. Nah maka Adit nih dibawa kan, nggak tahu kemana, gua nggak ngeliat itu, pokoknya mah ke pojok ke kiri. Tiba-tiba ada yang nyala Pap, kayak cahaya merah, nggak tahu apa itu, nggak tahu apa ya, Ya gunung Merapi nggak tahu kayak gimana, cahaya kayak gini tuh tiba-tiba asap Pap, bum 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 bum. Gua langsung ngebantu, gua nunduk aja saking takutnya. Tiba-tiba lu keluar nih, baju semua sama celana abu semua Pap. Anjing ngeri itu sumpah. Oke, itu yang diceritakan dan pengalaman oleh Leo ketika ngaruat manggil Papap ya teman-teman ya. Oke, sekarang ada next pertanyaan teman-teman. Pas pertama mau sadar ke dunia kita, apa yang dialamin di sana? Kalau di sana teman-teman, gua tuh kayak keadaan tidak sadar teman-teman. Itu pas dipanggil Kang Adit mungkin gua kayak keadaan tidak sadar teman-teman. Nah itu tuh kayak bangun dari tidur. Ketika gua bangun dari tidur itu udah ada Kang Adit sama Leo. Dan ketika gua apa namanya membuka mata, perih banget guys rasanya, kayak ada banyak kotoran masuk di mata gua. Bahkan gua sampai pas ngebuka ada Kang Adit sama Leo, perih banget. Gua tutup lagi, gua kucek, gua melekin lagi tuh sampai nggak bisa lihat teman-teman. Nggak sadar sih yang panggilnya kayak gimana. Kayak gua lah udah tidur nih, tidur terus buka mata tiba-tiba ada Kang Adit sama Leo. Itu yang gua alamin teman-teman. Selama di situ ngapain aja? Udah gua jawab tadi ya. Next dari Adi PTR, setelah explore malam itu apa kesimpulan tim GPT tentang Museum Merapi? Biasa aja menurut gua guys, biasa aja dan seperti yang gua explore sebelumnya guys, seperti itu aja, biasa aja, ngalir kayak gitu aja. Karena kan kita di bidang ini tuh nggak sebentar teman-teman, jadi banyak banget lah. Sebelum museum juga kita ngalamin pengalaman yang luar biasa tuh di tempat-tempat lain juga, nggak hanya di situ guys. Kejadian Hamsanik oke kan eta kebilang fatalnya di tahun 2018. Cuman bedana Papa mah arahna ke gunung, ari Siham bareto mah kan ke laut gitu. Itu hampir atos aya karena 20 meter eta ke tengahna. Eta kan sama fatalna. Tuh. Next pertanyaan dari Alvin Firmansyah, di sana berada di istana, megah, atau di Gunung Merapinya? Gue berada di hutan dan gue tidak tahu itu Gunung Merapi atau itu di hutan mana guys. Yang jelas yang gue lihat pohon besar-besar di sana. Harinya tidak ada matahari dan gue lihat langit tuh mendung
kalau malamnya tetap gelap. Ada satu kejadian yang unik teman-teman, ketika gue jalan di malam hari, gue lihat setiap pohon guys, misalnya banyak pohon di hutannya, setiap pohon tuh ada satu orang atau makhluk tuh gue nggak bisa lihat, kayak bayangan gitu, Hidung. tinggi besar guys. Tapi gue deketin mereka, mereka tuh pada mundur gitu. Jadi misalnya di pohon ini nih, ih apa nih, gue deketin, jut merinding gue deketin, mereka tuh pada mundur kayak gitu. Ada itu sih yang unik sih. Oke, next dari Koher, apa saja yang dia udah. Dari Cemul, apakah cowok pembawa lilin itu suruhan si Cinden cewek, Kang Adit katanya. Ya patulah patalina masih kene satu mun kurang mas satu grup lah ya. Masih kene satu tim. Jadi memang bukan langsung si anunya nak lilin si eta mah. Jadi eta mah tugasna nyokot hungkul. Tetap ai perintah sareng instruksi mah nu dilaluhurna. Oke. Jadi masih ada petulah patal itu, masih ada ikatan teman-teman. Ya, kalau dibilang suruhan ya bisa jadi teman-teman ya, tapi masih ada yang lain di atas mereka, kata Kang Adit. Next lagi dari Cemul, sebenarnya yang minta tumbal itu sinden cewek apa yang cowok bawa lilin, Kang Adit? Ya, sinden nanya. Sindennya. Oke, next lagi dari Rizky Fajar, cerita dari awal sampai akhir. Tak kuat nanya cerita tak kuat ah. Yo, Ceritakan yuk. Oke, next dari Isnau 76, sebenarnya Papap dibawa kemana ya Kang Adit? Ya ke alam gue guys. Next lagi dari Asun Nangir, apa yang Papap rasakan ketika hilang dan alasannya apa? Kenapa harus dibawa? Alasannya tadi udah sama Kang Adit ya. Dan yang gua rasakan itu udah gua bilang teman-teman ya. Dari Aditya Raharja, Pap selama di sana ada yang ngajak ngobrol? Tidak ada sama sekali teman-teman. Ya Veetor, coba tanya Abah Pap, sosok putih di bawah Camuk udah. Thor mungkin udah, Alpi sekarang ya, dari Alpi 6661. Kamari sosok kebaya di Durupan Kang Adit, apa benar-benar lebur atau kumaha? ente lebur. Jadi cuman ngahilangkeun harita we hungkul gitu. Jadi menghilangkan sementara dan tidak lebur. Tuh. Seperti kayak kemarin teman-teman, gua masih ingat yang sosok pembawa lilin itu pun kan dibakar sama Kang Adit dan itu tidak membuat dia lebur teman-teman. Dan kemarin tuh terakhir tuh dibawa kepalanya guys sama Kang Adit gitu, dipisahkan antara kepala dan badannya. Oke, dari Aftram Studio, pas sudah dibawa selendang merah masuk Papap nikah bulan madu? Enggak. Tidak, dan gua malah tidak melihat dia sama sekali guys di alam sana. Dari Deapri, berapa lama Pap dirasain? Lama banget. Yang gua rasain, yang gua inget mungkin 2 mingguan guys, yang gua inget ya, tapi 2 minggu nggak tahu teman-teman, gua tidak bisa memastikan itu. Aris Asur, apakah jin lilin lebih kuat atau ada yang lebih lagi? Ada guys. Dari Milfki Avito, aktivitas apa aja di sana udah gua jelasin ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Jamal Saro. Pap, lu selama hilang 1 hari, setelah balik lu lapar gak? Kan 1 hari ya lapar guys. Lapar, lemas teman-teman. Dan gua tuh senang banget bisa balik lagi ke dunia ini gitu, ke dunia manusia teman-teman. Jadi kayak gitu, pertanyaan kalian sudah habis, sudah kita jawab semua. Mungkin kalau kalian ingin mempertanyakan sesuatu lagi bisa di live-nya kita teman-teman, ketika kita live. Jadi Leo sudah dibahas, Kang Adit sudah, begitupun gua sudah. Kalau nanyain pengalaman itu gua mungkin rangkum dikit aja ya teman-teman yang gua ingat. Jadi itu, gua pernah nemuin makanannya jadi lebur. Ketika gua baca doa, makanannya tuh ngelebur jadi abu. Gua lihat sungai jalan ke atas bukan ke bawah teman-teman. Apa yang gua lihat di sana banyak banget yang gua lihat, seperti makhluk di balik pohon merhatiin gua, tapi gua samperin mereka nggak ada. Sisanya gua jalan-jalan sendiri, nemuin satu desa yang isinya kayaknya tidak suka dengan gua semuanya gitu, orang-orang di sana tuh. Gua masuk ke pedesaan itu, gua tuh dapet tatapan yang sinis dari mereka teman-teman. Bahkan ada gua masuk satu pasar, di pasar itu jualan nama manusia teman-teman, seperti Ridwan, Andri, Desi dan lain-lain.
menjual nama dan umur manusia mungkin teman-teman kalau gua artiin ya. Itu di Terus Padung gitu nya, ya, juga di Padung kayak awinya. yang di Padung. Terus gua lihat juga kayak di dunia Harry Potter teman-teman, di pasar tuh kayak kayu bisa ngomong sendiri. Terus buah tuh ada matanya, anjing aneh lah teman-teman. Gua Iya. Oh nggak coklat. ya lanjut gimana? Ente maksudnya aya tambahan sakeudeui. Oh. Soalnya kan naon ya. Jadi kontroversi ya. Masalah domba teh. Jadi dina budaya teh, di dalam budaya mau di budaya naon wae. Ada paham, ada pakem, aya adab, aya norma. Jadi kunaon? Banyak kan nanya, Kang emang kudu pakai domba Kang, kenapa kudu? Sebetulnya jangan dilihat dari domba. Soalnya aya sababaraha titik-titik anu awam, orang awam teh nggak tahu itunya. Jadi jangan dilihat dari karena pakai seekor domba, nah jangan. Tapi ada norma, pakem, paham itu karena rata-rata kan maksudnya anak-anak zaman ayeuna komo gitunya. Tak eta jadi kenapa harus pakai domba nya eta ngaranna larungan gitu. Jadi henteu aya sarkasata napi urang kedah manya teu kagok lamun urang paribasana wah ieu mah neangan duit anu nah teu kagok menta sapi gitu. Tah eta jadi aya sababaraha pakemnya paham di dalam budaya manapun pasti aya pakemna dan eta kedah dipelajari jadi moal pasea ka dituna. Jadi kayak gitu. Gitu. Kalau kalian menanyakan kenapa harus ada domba, kata Kang Adit itu kalian pelajarin teman-teman masalah budaya, pakem, dan apa yang tadi Kang Adit sebutin teman-teman. Jadi tidak bertengkar gitu. Jadi tidak hanya melihat gitu. dari satu sisi Pandangan pandangan lain-lain manusia aya. yang ngapain nih? Kenapa harus ada ini gitu? Jadi semuanya itu udah ada ketentuannya masing-masing dan udah ada jalurnya masing-masing teman-teman. Oke, sekian saja teman-teman ya. Dan kita sekarang berada di Alas Alas Ketonggo Srigati teman-teman, yang dimana Alas Ketonggo Srigati ini adalah ibu dari para alas yang ada di Jawa Timur teman-teman. Jadi bapaknya tuh kalau kita ngomongin bapaknya tuh ada di Alas Purwo, dan Alas Srigati ini adalah ibu dari para alas yang ada di Jawa Timur. Malam ini kita bakalan explore ke sana. Di sini maksudnya ke sana ya, di sini. Apa saja keseruannya kalian nonton Gospel Team teman-teman. Di sini gua pamit undur diri, ada Kang Adit, ada Leo. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gospel Team nampak kita kabur.